Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 34. Beraninya membuat masalah di tempat kami. Usir dia keluar. Kelvin berlari ke arah Erwin dan berteriak dengan keras tanpa memberi muka pada Vincent sama sekali. Dengan tatapan kaget dari Kay dan yang lainnya, saat melihat Vincent yang merupakan sosok hebat dalam pandangan mereka, langsung dikeluarkan dari pelelangan oleh para satpam. Erwin, akan kuingat kau. Lihat saja nanti, aku pasti akan membalasmu puluhan kali lipat. Amarah Vincent yang diseret sudah mencapai batas tahapan. Sampai-sampai bersumpah untuk membalas kembali puluhan kali lipat pada Erwin. Kay dan yang lainnya masih tercengang. Mulut mereka terbuka lebar dengan ekspresi tak percaya. Kak Vincent diusir? Apa-apaan ini? Waris perusahaan keluarga Lois yang punya kekayaan sebesar 2 triliun diusir begitu saja. Berakhir. Kali ini Erwin benar-benar membuat Kak Vincent marah besar. Kay tahu bahwa setelah dipermainkan dan dipermalukan seperti itu oleh Erwin, Vincent pasti akan bermusuhan dengan Erwin dan balas dendam secara gila-gilaan. Lina juga gugup saat melihat ini. Vincent adalah pewaris perusahaan keluarga Lois yang memiliki kekayaan bersih sebesar 2 triliun. Jelas, koneksi dan kekuatannya di kota Bandung ini bisa dikatakan sangat kuat. Erwin, ayo kita pulang dan diskusi dengan ayahku bagaimana menghadapinya nanti. Tidak perlu. Kalau dia berani memprovokasiku lagi, aku akan membuat dia berakhir dengan menyedihkan. Erwin berkata dengan tenang, tapi nada suaranya dingin dan tajam. Kay dan yang lainnya sedikit ketakutan. Dan pernyataan bahwa Erwin ini adalah sosok yang tidak boleh sembarangan disinggung, terus muncul di dalam benak mereka. Tapi pada saat yang sama, mereka menggelengkan kepala lagi, dan berpikir kembali tentang bagaimana cara anak miskin yang tanpa status sosial ini menghadapi pembalasan dari Vincent nanti. Itu sama saja dengan cari mati. Setelah kembali dari pelelangan, Lina bersikeras ingin dan menyeret Erwin ke rumahnya untuk makan malam bersama. Erwin tidak punya pilihan selain mengikuti. Kedatangan Erwin membuat Lukas bersemangat, tapi ibunya Linda, Mary, justru tidak ingin melihatnya. Pagi tadi kakek Lina sudah setuju untuk membiarkanmu mengambil alih sebuah perusahaan sebagai CEO. Kenapa? Kamu begitu bodoh dalam memilih tusuk konde yang tak jelas itu, ketimbang CEO dengan gaji beberapa miliar per tahun. Pagi tadi, Mary sangat bersemangat ketika melihat ayahnya ingin mempromosikan Erwin. Jadi setidaknya dia bisa memamerkannya nanti. Setidaknya, pacar putrinya seorang CEO dengan gaji beberapa miliar per tahun. Jadi masih mendingan. Tapi Erwin bodoh ini justru memilih tusuk konde tak jelas itu, yang membuatnya sangat marah sampai tidak punya nafsu makan lagi. Bu, kerasa Erwin itu tidak buruk juga. Lina terlihat membawa panci besar berisi ikan rebus dari dapur dan berkata sambil tersenyum. Kamulah gadis yang paling bodoh. Tidak hanya lebih memilih anak miskin ini ketimbang Vincent yang kaya raya, tapi juga melakukan tindakan seperti itu di depan semua orang. Apa kamu tak berpikir apa yang akan para pemuda kaya itu pikirkan? Mary terus saja berkomentar. Bagaimana kalau suatu hari nanti Erwin juga anak orang kaya dan punya kekayaan yang berlipat ganda dari yang dimiliki Vincent? Kata Lukas sambil tersenyum. Dia tentu tahu bahwa orang kaya tersembunyi seperti Erwin tidak mungkin tertarik dengan posisi CEO sebuah perusahaan kecil. Jadi wajar jika Erwin menolak. Maksudmu anak miskin ini orang kaya? Kalau dia orang kaya, aku akan makan meja ini. Mary berkata dengan nada menghina. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayo makan, ini semua buatanku. Erwin, cobalah. Lina sangat pandai memasak. Jadi dengan cepat sudah selesai membuat satu meja penuh dengan hidangan.
Sambil berbicara, dia juga memasukkan sepotong daging rebus ke dalam mangkuk Erwin dan menatap dengan tatapan yang penuh cinta. Ini enak. Erwin memakan daging rebus yang berlemak, tapi tidak berminyak. Ini benar-benar enak dan tidak kalah dengan masakan Anita. Pada saat yang sama, di Vesper Sky Bar bagian timur kota, Vincent sedang duduk di dalam kamar pribadi dengan cemas sambil menunggu seseorang. Dia dipermalukan oleh Erwin tanpa ampun siang tadi. Jadi dia bersumpah untuk membalas dendam. Dan balasannya wajib puluhan kali lipat. Sedangkan untuk Lina, dia juga sudah kehilangan kesabaran. Karena tidak bisa mendapatkannya dengan cara lembut, maka dia hanya bisa menggunakan cara kasar untuk mendapatkannya. Di dalam kamar pribadi yang besar, hanya ada Vincent seorang yang sedang minum anggur dengan kesal. Setelah beberapa saat, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berjanggut yang mengenakan congsam hitam berjalan masuk dengan tatapan penuh energi. Melihat orang ini, Vincent menjadi bersemangat dan bangkit untuk menyambutnya secara langsung. "Kalian, kamu akhirnya datang juga. Duduk, silakan duduk." Pria parubaya itu adalah Liam, yang terkenal di timur kota. Di daerah timur kota ini, Liam dianggap sebagai orang terkuat dan tergigih. Ada yang tidak cukup kuat, dan ada juga yang cukup kuat, tapi tidak mampu bertahan dan tumbang pada akhirnya. Hanya Liam seorang yang merupakan satu-satunya yang bertahan paling lama di timur kota ini. Dan orang-orang memanggilnya dengan Kak Liam. "Vincent, tumben kamu ajak aku main di Vesper Sky Bar hari ini. Layanan tempat ini tidak murah loh," kata Liam sambil duduk di sofa. "Aku cuma ingin sedikit bersenang-senang dengan Kak Liam, karena kita sudah lama tidak bertemu." Saat berbicara, Vincent bertepuk tangan ke arah luar pintu. Tak lama kemudian, sederet wanita muda cantik dengan riasan-riasan berjalan masuk dan berdiri di samping mereka, agar mereka berdua bisa memilih. "Kamu ini ya, benar-benar paham denganku. Apakah mau selesaikan suatu masalah yang perlu bantuanku ya?" Liam tidak bodoh, karena sudah ditraktir dan diberi wanita. Tentu Vincent ada keperluan, bukan? Liam juga tidak segan-segan menunjuk salah satu wanita muda yang terlihat cukup polos dan cantik, dan mengaitkan jarinya. Wanita yang terpilih itu pun tersenyum dan berjalan ke arah Liam dengan patuh. Setelah Vincent memilih seorang wanita muda, dia menuangkan segelas anggur untuk Liam dan berkata, "Bukan masalah besar. Hanya saja baru-baru ini aku bertemu dengan seorang pecundang miskin yang tidak hanya merebut wanitaku, tapi juga mempermalukanku. Itu benar-benar membuatku tidak bisa menahan emosi." "Pecundang miskin mana yang sehebat itu? Sampai-sampai bisa merebut wanitamu dan mempermalukanmu?" Liam terlihat mulai tertarik. Sejak kapan kota ini ada pecundang miskin sehebat itu? Dan mengapa dia bisa tidak tahu? "Namanya Erwin, dari pedesaan." Sebelum Vincent selesai berbicara, Liam langsung memotongnya. "Namanya siapa tadi?" "Namanya Erwin, seorang pecundang miskin dari pedesaan." Lanjut Vincent, karena ia mengira Liam tidak mendengar dengan jelas. Jadi dia menaikkan sedikit dari suaranya. "Punya fotonya?" Liam bertanya dalam khawatir. Bukannya nama Tuan Muda Smith itu Erwin juga? Kalau target Vincent adalah Tuan Muda Smith, maka masalah ini akan menjadi rumit. "Foto?" Vincent berpikir sejenak, kemudian berkata, "Sebentar, kutunjukkan padamu nanti." Vincent sendiri tidak pernah memotret Erwin, tapi status dan stories media sosial Lina biasanya penuh dengan foto Erwin. Karena dia bukan pernah melihat postingan sekali dua kali saja. Memikirkan hal ini, Vincent membuka postingan Lina, dan yang pertama keluar adalah tentang makan bersama Erwin di rumahnya. Tulisan yang tertera dan suasana di foto yang sangat mesra membuat Vincent marah lagi.
Lina, suka atau tidak, kau akan menjadi milikku beberapa hari lagi. Setelah Vincent menahan amarah, dia segera menunjukkan foto Erwin kepada Liam. Kau Liam, ini Erwin yang sudah berulang kali memprovokasiku. Liam langsung mengambil ponsel itu dan merasa sangat ketakutan saat melihat foto tersebut. Ini Tuan Muda Smith kan? Vincent Molo ini memintanya untuk berurusan dengan Tuan Muda Smith. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Dia hampir menolak, tetapi tiba-tiba pikirannya berubah. Dia berniat untuk menstabilkan emosi Vincent terlebih dulu. Kemudian melapor semua ini kepada Tuan Muda Smith nanti. Ini adalah solusi yang paling tepat. Jika dia menolak sekarang, Vincent pasti akan mencari orang lain untuk rencana liciknya. Dan bukankah Tuan Muda Smith akan berada dalam bahaya? Memikirkan hal ini saja, Liam berkata sambil tersenyum. Pecundang ini, coba, ku dengar apa rencanamu. Aku berencana mengatur sebuah kegiatan berkemah di alam liar. Kemudian menyuruh beberapa orangmu untuk membawanya ke hutan. Dan menciptakan kecelakaan. Sehingga anak buahmu tidak perlu mengambil resiko. Dan kamu juga tak akan dicurigai. Kata Vincent dengan sinis setelah berbicara dan menyesap anggurnya. Kamu lumayan licik ya ternyata. Rencana ini memang bagus. Tapi apa kamu yakin dia akan pergi kalau kamu ajak? Liam bertanya dengan penasaran. Liam ingin tahu terlebih dulu seluruh rencana dan perhitungan Vincent secara rinci. Sehingga dia bisa melaporkan semua pada Tuan Muda Smith. Sahabat pacarnya yang bernama Fiona akan pulang ke Indonesia besok. Dia sangat suka berkemah di alam liar. Jadi masalahnya beres selama bisa memancing Fiona ini. Kemudian membuat Fiona mengajak Lina dan Erwin. Dengan begitu, rencana akan berjalan lancar. Vincent memikirkan rencana dengan mulus. Selain itu, aku juga bisa mengenalkan Fiona ini padamu. Wanita ini sangat cantik. Terlebih lagi, Blaster lah. Kalau dia tidak takluk, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Dan kujamin keberhasilannya. Kata Vincent sambil tertawa ringan. Apa yang dia siapkan juga akan dia gunakan pada Lina. Jika Lina menolak untuk tunduk, dia terpaksa menggunakannya. Dia sudah kehabisan kesabaran terhadap Lina. Dan ingin segera mendapatkan kali ini. Rencana yang bagus. Liam sedikit terkejut. Vincent ini benar-benar berbahaya. Tidak hanya ingin berurusan dengan Tuan Muda Smith, tapi juga mengincar pacarnya. Untungnya Vincent mengundang dirinya. Kalau tidak, Tuan Muda Smith mungkin akan bernasib buruk. Tentu saja aku tidak akan merugikanmu. 10 miliar rupiah untuk menciptakan sebuah kecelakaan Erwin. Anak buahmu tidak perlu mengambil resiko apapun. Dan kamu juga tak akan dicurigai. Keamananmu terjamin. Kata Vincent penuh percaya diri dan yakin. Lihat dulu. Liam diam-diam mengingat Vincent. Dan penasaran anak ini akan berakhir seperti apa kalau hal ini diketahui oleh Tuan Muda Smith. Langit sudah larut malam ketika Erwin pulang ke villa mahkota. Tapi Anita datang untuk melapor begitu Erwin pulang. Tuan, Liam sudah lama berada di sini dan sedang menunggumu di ruang tamu. Dia bilang punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Liam? Erwin sedikit mengerutkan kening. Saat ini sudah tengah malam. Jadi untuk apa Liam datang mencarinya? Pasti ada sesuatu yang mendesak. Kalau tidak mungkin pada saat tengah malam seperti ini. Memikirkan hal ini, Erwin berjalan cepat menuju ruang tamu. Dan terlihat Liam yang mengenakan congsam hitam sedang duduk di sofa sambil menunggu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Liam, kenapa datang cari aku tengah malam begini? Erwin duduk di sofa, dan Anita dengan pengertian memberi Erwin segelas air. Tuan Muda Smith, Vincent baru saja mengajakku ke Vesper Skybar tadi. Liam berkata dengan gugup. Vincent? Erwin berpikir sejenak dan segera bisa menebak apa yang ingin Vincent lakukan dengan mengajak Liam bertemu.
kemudian tidak bisa menahan senyum. Apa dia mencarimu untuk berurusan denganku? Iya, anak ini terlalu berbahaya. Dia rela menghabiskan 10 miliar untuk membuatmu mengalami kecelakaan di alam liar. Selain itu, dia juga ingin membuat pacarmu. Liam berhenti, karena takut ucapan selanjutnya akan menyinggung Erwin. Apa yang ingin dia lakukan kepada Lina? Erwin mengambil gelas air di depannya dan meminumnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan Vincent untuk balas dendam. Bersama